准备进攻我落魂岛更加厉害。只是朱长老，我想族长亲临。哦，无论发生什么事，都要回来。什么绝品圣器、圣丹，也另有他用。我有更重要的事情去做，何必如此动怒啊？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-432. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 431. Di hari Jumat kemarin, kita sudah melihat bagaimana senjata guntur kekacauan milik warga Fang dihancurkan dan mudah oleh pertahanan milik Mu Yun. Bahkan di sini Mu Yun tidak niatan untuk membiarkan orang-orang itu pergi. Alhasil beberapa orang dari 3 keluarga besar pun terus meninggoy. Pada akhirnya 3 keluarga besar pun mau tidak mau harus kembali dengan tangan kosong. Akan tetapi mereka tidak niatan untuk berhenti menyerang dan akan kembali melakukan penyerangan terhadap anggota aliansi darah milik Mu Yun. Hanya saja rencana mereka ini sudah Mu Yun ketahui. Jadi dia pun meminta Miao Xianyu untuk bergabung bersama para prajurit lainnya. Karena para tetua dari 3 keluarga besar akan kembali menyerang. Sedangkan Mu Yun itu akan tetap di sini sebab dia harus menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini beberapa tetua dari 3 keluarga besar malah kembali melakukan penyerangan kepada formasi pertahanan Gunung Tianjian. Terlihat dan jelas betapa besarnya perjuangan mereka demi bisa menghancurkan formasi itu. Namun sepertinya apa yang mereka lakukan itu akan sia-sia saja, karena tidak ada tanda-tanda kalau formasi itu akan hancur. Bahkan Mu Yun sendiri sedang santuy minum teh sambil melihat para keronco itu menghancurkan formasinya. Jangankan menghancurkan formasi ini, membuat secuilah retakan pada formasi itu saja mereka tidaklah mampu. 何必如此动怒啊？ Sesaat kemudian salah satu murid datang untuk memberitahu kalau sesuatu yang buruk telah terjadi kepada mereka. Tentu para tetua penasaran apa yang telah terjadi, karena seharusnya tidak ada apa-apa di belakang. Yang ternyata formasi keluarga Si telah dihancurkan oleh aliansi darah. Ini pun menyebabkan rumah harta karun mereka semuanya diambil. Selain itu kebakaran juga terjadi di mana-mana, yang menyebabkan para murid melarikan diri dari segala arah. Apa yang terjadi itu tentu saja membuat para tetua menjadi begitu marah, karena Mu Yun benar-benar licik. Bahkan ia secara diam-diam telah melakukan pengepungan kepada keluarga Si. Apa yang ia katakan hanyalah ditertawakan oleh Mu Yun, karena kenapa juga jika dirinya licik. Dan perasaan yang kesal, tetua keluarga Si pun memutuskan untuk pergi dulu agar bisa tahu bagaimana kondisi pasukannya. Sedangkan para tetua lainnya juga bergegas pergi. Sedangkan para tetua lainnya juga ingin ikut menyusul, karena takut hal yang sama juga terjadi kepada pasukan mereka. Mu Yun mencoba untuk menenangkan mereka, karena bukanlah mereka itu ingin menghancurkan formasi pertahanannya. Perkataan Mu Yun ini seakan-akan meremehkan kekuatan dari 3 keluarga besar. Tetua keluarga Lin meminta izin kepada tetua Zhu untuk kembali ke rumah keluarga Linnya, karena ia takut hal buruk juga dialami oleh keluarga Linnya. Ia akan menyerahkan pasukannya kepada penetua Zhu. Permintaan itu tentu saja membuat tetua Zhu terkejut. Terlebih lagi, tetua dari keluarga Jin juga meminta hal yang sama. Jadi bisa dikatakan kalau semua penyerangan pada hari ini akan sepenuhnya diserahkan kepada penetua Zhu. Mereka meyakini dan kemampuan penetua Zhu, formasi Mu Yun pasti bisa dihancurkan. Dengan begitu percaya diri, penetua Zhu meminta mereka untuk tidak khawatir, karena ialah yang akan mengatasi masalah itu. 母云，你不错，留下其余人配。 好，只要围住这些家伙，没问题。 Penetua Zhu memuji apa yang Mu Yun rencanakan. Ia dan cerdik memaksa para tetua untuk kembali ke kediaman mereka masing-masing. Tapi ia meminta Mu Yun untuk tidak lupa kalau bukan mereka saja yang memiliki tempat tinggal, namun Mu Yun juga. Mu Yun berpikir apakah keluarga Zhu itu yang melakukan penyerangan kepada aliansi darah di Pulau Lohun. Zhu Jiyuan membenarkan hal tersebut karena ketika pasukan aliansi darah meninggalkan Pulau Lohun, maka sejugalah keluarga Zhu akan melakukan penyerangan.
Muyun memuji apa yang ia rencanakan. Ia juga mencoba bertanya kepadanya, formasi siapa yang lebih hebat? Apakah formasi pertahanan di puncak Gunung Tianjian atau formasi pembunuh abadi Xuanming yang telah Muyun pasang di Pulau Lahun? Jujian meminta Muyun untuk tidak sombong dulu, karena tidaklah mungkin bagi keluarga Zhu bertindak tanpa sebuah rencana. Karena bagaimanapun, ketiga keluarga Zhu kini telah berangkat ke Pulau Lahun. Selain itu, Muyun kini tidak berada di Pulau Lahun, jadi bagaimana bisa ia melindunginya? Dan santunya, Muyun meminta mereka untuk mencoba menghancurkan formasinya. 准备进攻我落魂岛更加厉害。这是朱长老，我想族长亲临。 哦。 Setelah semua itu, Muyun memberitahu kepada Tianhuzu dan yang lainnya kalau saat ini 3 tetua keluarga besar sedang melakukan evakuasi. Jadi mungkin pasukan musuh telah tersisa kurang dari 2.000 orang. Dan sekarang ada 100 orang di puncak Tianjian. Muyun menanyakan pendapat mereka bagaimana jika kini mereka mulai melakukan penyerangan. Dengan 100 orang, Muyun berharap mereka bisa mengalahkan 2.000 orang. Uyu tidaklah paham dan apa yang Muyun katakan. Jadi maksud abang Muyun ini mereka bukanlah menyerang secara sembarangan, melainkan secara diam-diam. Jijian meminta ayahnya untuk segera menggunakan harta suci dari Gunung Tianjian. Karena inilah saatnya senjata itu digunakan. Mereka harus menggunakan semua kekuatan yang ada demi bisa mengalahkan 3 keluarga besar yang sedang compang-camping. Muyun mengingatkan mereka kalau hanya petarung yang terpilih saja yang bisa melakukan serangan diam-diam. Sedangkan 3 penyerangan dari keluarga besar lainnya memiliki misi lain. Selain itu, Muyun juga mengingatkan kalau pertarungan ini hanya setengah jam saja. Apapun yang terjadi dalam pertarungan nanti, mereka harus kembali setengah jam lagi. Yujian paham, sedangkan Uyu penasaran mengapa Muyun tidak ikut melakukan penyerangan. Yang mana ternyata dia itu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. 无论发生什么事，都要回来。什么绝品圣器、圣丹，也另有他用。我有更重要的事情去。 Di sisi luar terlihat kalau para murid sedang melakukan pesta bersama Muyun dengan rekan-rekannya. Acara ini berada tepat di alun-alun istana. Jadi sudah jelas kalau pasukan 3 keluarga besar bisa melihat mereka yang sedang makan dengan santuy. Para pasukan ini sama sekali tidak percaya bagaimana bisa orang-orang itu setenang ini padahal mereka sedang dalam perang besar. Apakah orang-orang itu tidak takut kalau formasi ini akan mereka hancurkan? Tapi rekannya penasaran bagaimana cara mereka menghancurkan formasi yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh para tetua. Mereka berkeyakinan kalau Muyun telah menggunakan beberapa trik terhadap formasi pertahanan Gunung Tianjian. Bahkan sekelas senjata guntur kekacauan milik warga Jin saja tidak bisa menembus pertahanan besar itu. Jadi sudah jelas mengapa mereka bisa sesantai ini. Ketika perhatian orang-orang itu teralihkan, Muyun dan yang lainnya mulai menjalankan rencana mereka. Tindakan Uyu dan yang lainnya sama sekali tidak diketahui oleh para prajurit, karena mereka sedang saling membicarakan tentang nasib apes yang masing-masing 3 keluarga besar alami setelah Muyun itu melakukan pergerakan. Bahkan tidak satu pun dari 3 keluarga besar yang bisa menyentuh Muyun. Apalagi ada cerita mengenai pertarungan Muyun di Gua Naga yang telah merekrut orang kuat bernama Heiling, yang kekuatannya sendiri tidaklah main-main. Tidak hanya itu, ada juga seseorang yang bernama Feng Yuer, yang tiba-tiba muncul di mata darah. Bahkan Martial Saint tidak bisa mengalahkan kekuatan dari Feng Yuer. Ditambah ada Yiku di aliansi darah. Jika menggabungkan 3 orang itu bersama-sama, maka sudah jelas kekuatan dari aliansi darah tidaklah main-main. Kekuatan yang mereka miliki terlalu kuat dan tidak akan bisa dijangkau oleh 3 keluarga besar. 我们直接杀进去，还在那暮云在龙洞内得到一段奇遇，还有血盟内突然出现了一个，希望族长他们能够再加上那个叶秋，一个都厉害。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Uyu membenarkan dugaan Muyun kalau mereka pastinya akan kesulitan. Tapi mereka ini berhasil membuat 3 keluarga besar dan keluarga Ju saling berselisih satu sama lain. Bisa dikatakan kalau saat ini 4 keluarga besar saling tidak percaya satu sama lain mengenai bagaimana mengambil harta di Gunung Tianjian. Misi mereka ini merupakan rencana matang dari Muyun. Bahkan mereka juga menciptakan ilusi seperti permintaan dari Muyun. Bagi Muyun ini pertunjukan yang sangat bagus dan layak untuk mereka tonton. Mereka pun bersulang untuk menyambut keberhasilan dari rencana mereka. 所料，我们是4大家族在一起，这次算是死了人，把我们排除了，厉害。
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.